Halo, selamat pagi. Salam desain dari logo kamu. Jumpa lagi dengan saya Yuan di Logo Kamu Channel. Untuk kali ini saya mau mengangkat tema yaitu yang sering ditanyain ke saya via DM, yaitu kenapa teman-teman ini selalu mendapat reject di berbagai microstock. Ya, ada yang di Graphic River, ada yang di Shutterstock. Nah, ini saya ngambil globalnya aja, saya ngambil universalnya aja. Saya ambil 5 poin masalahnya dan juga solusinya. Di sini saya catat ada 5 basic yang paling dominan ya, yang paling dominan membuat karya kita itu di reject gitu. Yang pertama, saya ngambil dari kasus yang udah ada yang sering banget muncul di Shutterstock, yaitu artboard yang tidak file yang artboardnya itu belum sampai 4 megapiksel. Dikarenakan teman-teman masih bingung nih, masih banyak yang bingung bagaimana cara nyeting artboardnya itu supaya 4 megapiksel. Kemudian yang kedua adalah open path. Open path itu adalah dimana ada anchor point yang tidak nyambung atau pathnya itu nggak utuh gitu ya. Terus ketiga adalah over anchor point, jadi terlalu too much, terlalu banyak anchor point yang dipakai untuk membentuk sebuah objek vektor atau shape. Kemudian yang keempat adalah efek raster. Jadi penggunaan efek-efek apa aja yang biasanya jadi bitmap atau jadi raster image yang akhirnya membuat juga kita di reject desain kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, adalah layer style. Jadi di situ kita udah biasanya kalau di Photoshop tau lah ya, kayak misalnya layer ini kita bikin soft light, overlay, atau multiply atau macam-macam. Kalau di Photoshop sah-sah aja karena memang dia bukan berbentuk vektor. Jadi kalau di Photoshop itu kan hasil akhirnya adalah bitmap ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau untuk yang kita jual ini di microstock itu kan harus vektor. Jadi efek-efek tersebut seperti layer style itu akan membuat biasanya di beberapa kasus menjadikan desain kita tuh nggak 100% vektor, ada yang jadi bitmap gitu. Menurut pengalaman saya begitu. Terus saya rasa itu yang mau kita bedah saat ini di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang mau nanya-nanya nantinya itu boleh nanti via komen atau via DM di Instagram saya @logo kamu. Jadi itu kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu mengenai artboard. Oke. Di kasus ini saya akan ngasih solusinya adalah artboard ini yang sedang saya pakai adalah 500 kali 500 PT. PT itu poin ya. Jadi bukan PX. Kalau PX pixel. Nah, gimana cara ngerubahnya? Cara ngerubahnya adalah kita ke dokumen setup ini. Lalu di sini kita rubah dari poin ke pixel. Ya, dari poin ke pixel. Jadi supaya bisa dirubah nantinya. Kemudian kita pencet OK. Sekilas tidak ada perubahan, ya kan? Tapi sebenarnya artboard ini sudah menjadi pixel, jadi bukan lagi poin settingnya itu. Kemudian kalau mau di setting supaya 4 megapiksel dengan cara edit artboard ini, nah di sini dirubah. Misalnya ini biar ngeling ya, dirubah satu, rubah semua.
Ini kita misalnya tambah 2 ya. Ya. Jadi kita enter. Ini ukuran artboardnya ini sudah 4 megapiksel lebih malah, karena harusnya kan cuman 2000 kali 2000 lah, ini tadi kan udah 2500 kali 2500. Jadi apapun desainnya pastikan artboardnya itu adalah ukurannya minimal, ini untuk di Shutterstock ya, minimal 4 megapiksel atau minimal 2000 kali 2000 pixel. Jadi bukan 2000 kali 2000 poin ya, bukan PT tapi PX. Cara ngerubahnya tadi lewat sini, dokumen setup, terus ke ini. Tadi kan pertamanya di poin ya. Ya, terus kita rubah jadi ke pixel, terus edit artboardnya, kemudian kita isi size-nya sesuai dengan kemauan kita. Seperti itu aja. Nah, ini kasus yang pertama seperti itu. Kasus pertama adalah karena artboardnya. Lalu kemudian yang kedua biasanya adalah karena open pad ya. Sekilas desain ini nggak ada masalah sebenarnya, sekilas tidak ada masalah sepertinya. Gimana caranya cek supaya ketahuan open pad atau tidak? Yaitu dengan cara klik ininya. Kita pertama awalnya dulu kita cari ke Windows, di sini Windows, kemudian ke dokumen info. Nah, di sini dokumen info ya. Kalau udah nongol gini, coba diklik ini desain yang akan dicek ini. Lalu ke objek. Di sini nampak satu nih, ada open pad di sini nih. Kelihatan ada satu yang terbuka ya. Masalahnya adalah kadang butuh waktu juga untuk mencari melokalisir di mana ya posisinya gitu. Kalau saya pribadi biasanya saya pakai saya blok ini, saya blok bagian bawahnya. Misalnya saya cari, oh ini belum, masih 0, berarti di sini aman nih, separuh bagian bawah nih. Lalu kemudian saya coba di atas ya. Ternyata ada di atas posisinya kan, lagi iya dia di atas. Coba sini. Jadi kita mempersempit di posisi si open pad ini. Coba kita cari apakah di, iya ternyata di sini yang open pad. Jadi solusinya adalah menyambungkan ini, menyambungkan menyambungkan pad yang kebuka, walaupun tidak terlihat terbuka, karena mungkin pas waktu membuat itu nggak Solusinya adalah saya klik di bagian ini yang open pad ini, saya kemudian isolate, jadi diisolasi lah supaya lebih mudah mengeksekusinya. Saya sendiri kurang begitu yakin di mana open pad-nya, tapi coba kita cari. Oh, ternyata di situ kan. Jadi di sini letak open pad-nya. Caranya adalah kita blok bagian yang terputus itu, lalu kemudian Ctrl dan J. Ya, Ctrl plus J. Langsung open pad-nya menjadi 0. Coba kita cek, kita exit isolate ini, karena kalau nggak isolate ini karena layernya banyak jadi takutnya ngeblok yang lain. Jadi kalau isolate ini gunanya ya cuma buat yang terisolasi ini aja yang akan diedit. Jadi exit isolate mode,
lalu kemudian kita blok semua ini, atau via artboard ini kita klik seperti ini, semua anchornya, semua padnya select. Jadi kita cek di sini ternyata 0, jadi ini udah aman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah justru over anchor point. Anchor point tuh jadi seperti ini, jadi terlalu too much gitu, terlalu banyak, terlalu rame gitu, terlalu crowded ya, terlalu ya sebenarnya sih fine aja kalau dari jauh, tapi pas waktu dideketin itu akan kelihatan semrawut, akan kelihatan kurang rapi gitu ya, walaupun dia nampak realistik ya, dari jauh itu nampak nggak ada masalah sebenarnya. Tapi biasanya sih karena banyak ya desain grafis atau ilustrator itu yang pinter ngakalin gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh ngerubah image raster di efek sedemikian rupa, kemudian dirubah jadi shape. Nah ini akhirnya menghasilkan shape atau potongan-potongan yang seperti ini, yang kasar, yang seperti ini kasar. Jadi terlalu, kadang-kadang ada yang double titiknya. Ini sebenarnya sih masih mending ya. Biasanya sih ada yang lebih kacau lagi, numpuknya berapa. Jadi satu anchor point ini bisa berderet gitu, 4, 5. Jadi tuh itu jadi semrawut banget. Susah juga buat bayar, buat ngeditnya itu agak butuh ya kesabaran ekstra lah untuk ngeditnya itu. Makanya penyedia layanan grafis itu selektif dalam hal over anchor point ini. Jadi akhirnya biasanya sih ditolak karena itu tadi kurang profesional lah. Kalau ini solusinya adalah, sejauh yang saya lakukan adalah kita ke objek, lalu kemudian ke path ya, lalu ke simplify ya. Di sini kita bisa lihat bahwa originalnya tuh anchor pointnya ini, jumlah titik-titiknya itu adanya adalah 1302 ya. Jadi banyak banget, segini aja udah 1000-an gitu kan. Lalu untuk mengurangi ini jangan lupa di preview ya, supaya gambarnya nanti kelihatan before afternya. Oke, kan udah gitu kita rubah di thresholdnya, angle threshold. Nah saat kita rubah sedikit, dia akan berkurang jumlahnya. Semakin kita kurangin, dia akan semakin berkurang, walaupun ini akan berimpact ke bentuk desain yang kita punya. Jadi makin lama ya makin berbedanya itu lebih menyimpelkan diri gitu. Jadi kalau saya sih nyarinya adalah jangan yang terlalu thresholdnya mentok gitu. Ya memang sih jadinya sedikit, cuman jadi 282 dari 1300. 1000 lebih yang hilang kan. Nah, tapi ya kurang bagus menurut saya. Kita coba di sini ya, di angka ini. Jadi separohnya nih ya hilang. Kita oke. Nah perubahannya nggak terlalu signifikan, tapi pad yang hilang sudah separuh sebenarnya. Anchor point yang hilang, yang tereliminate, yang dikurangi, yang nggak terlalu too much, itu udah separuhnya. Jadi seperti itu caranya, pakai objek
ya, ke objek, path, simplify. Jadi di situ kita setting semuanya. Kalau udah gini tapi kurang ya bisa kurangin lagi, terserah ininya maunya seperti apa. Demikian, tergantung tes ya. Oke, next yang ke berapa nih? Keempat ya. Keempat adalah efek raster. Jadi di banyak kasus yang mungkin ditanyakan sama teman-teman tentang efek-efek yang tidak boleh atau di beberapa microstock tuh sering kali menjadi masalah. Kenapa? Karena saat di convert menjadi IPS atau IPS 10 file vektor itu, si efek ini menjadi raster. Jadi bitmap, dia tidak jadi vektor, tidak jadi shape karena dia sebenarnya adalah berangkat dari efek seperti yang di sini saya zoom ya. Di sini adalah drop shadow. Nah, ini biasanya akan setelah dikonvert jadi IPS akan berubah jadi image, jadi kayak raster. Itu sangat tidak boleh baik di Shutterstock maupun Graphic Reaper. Biasanya mereka akan, kalau di Graphic Reaper tidak akan ada, biasanya sih reject aja gitu ya. Tapi kalau di Shutterstock biasanya dikasih notif bahwa dokumen kamu itu mengandung raster itu. Jadi kalau kita mau upload lagi bisa, cuman kita biasanya buang rasternya terus kemudian kita upload lagi. Ini solusinya ya itu aja. Solusinya kalau menurut saya ya, kalau saya ke appearance ini, di sini kan kita ternyata lihat nih, di sini ternyata banyak banget efek yang digunakan pada desain ini. Kalau saya yang penting diterima aja gitu. Jadi saya akan clear aja. Jadi saya cut aja, saya buang aja efek-efek yang ada di dalamnya, biar udah plain aja, clean lah ya. Jadinya boleh begini, apa maksudnya nggak ada colornya, atau kita rubah jadi bercolor seperti itu, lalu kita upload lagi. Kayak gitu solusinya dari saya ya. Tapi kalau tetap mau mempertahankan yang itu ya agak susah sih kalau untuk dijual ke microstock, karena memang ya syarat utamanya adalah jangan sampai raster gitu, jangan sampai ada bitmap di dalamnya, di dalam file tersebut gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah, jadi solusinya adalah di clear ya. Untuk mengclearnya tadi adalah masuk ke appearance ini, terus kemudian klik sininya di pojok ini, kemudian clear. Jadi nanti dia akan berubah menjadi nggak ada colornya, baru kita isi colornya sesuai yang kita inginkan. Bisa kita set dari sini ataupun dari yang lain. Demikian, dari color palette ini atau swatch ini, atau di color palette di sini. Kemudian yang terakhir adalah style layer. Ketika kita ngecek ini ya, lalu kemudian kita cek di transparency ya, color per colornya ini kita cek nih. Kalau ini normal kan, kondisinya normal kan, terus kita cek per colornya ini normal. Kemudian ini, nah kita nemu nih
ini soft light. Nah, ada microstock yang boleh, kadang-kadang sih di Shutterstock boleh, saya pernah boleh menggunakan itu, tapi ada kalanya saya juga nggak boleh. Contoh kasusnya saya dulu pernah seperti ini. Nah, ini kan juga nggak normal ya, dia darken ini cuma dia nggak 100% nih. Jadi di sini kadang-kadang bermasalah saat di convert, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi untuk menghindari itu sebenarnya menurut saya lebih baik ini dibikin normal aja, solusinya seperti itu. Lalu kita cari warna yang jadi yang ini aja, apa ya, warnanya yang mendekati warna yang kita inginkan, misalnya kayak gini tuh. Ini sebenarnya udah nggak stylenya udah normal, nggak ada masalah. Ini juga sama dilakuin dengan cara yang sama. Misalnya kayak tadi ini kan soft light ya, misalnya kita normalin aja, misalnya normalnya begitu. Oke, kita cari deh di sini misalnya yang warnanya yang, nah misalnya seperti ini udah normal. Jadi solusinya adalah dirubah aja menjadi bentuk yang menjadi style yang normal aja gitu, supaya kan banyak kasus buyernya tuh nggak tahu gitu, karena untuk mencari yang kayak gini nongolin transparansi itu di mana gitu. Semuanya kuncinya di sini sih. Jadi kuncinya tuh kalau kita mau nyari yang transparansi itu di sini. Jadi shift control F10 ya. Jadi untuk nongolin ini pakai itu shift control F10. Untuk ngecek lagi misalnya, kita cek ini misalnya, tuh multiply 100%. Ya udah, jadi kita normalin aja, ya kan, 100%. Lalu kita cari warna yang memang ya ini normalnya aja udah bagus. Kalau mau dilubah ya warna-warna yang nggak terlalu jauh dari itu. Misalnya kayak gini, misal tuh cantik kan. Jadi seperti itu masalah dan solusinya. Jadi yang pertama tadi adalah, saya ulas lagi ya, yang pertama adalah artboard. Caranya silahkan di rewind aja tadi yang sudah saya ini lewat dokumen setup ini untuk berubah point ke pixel. Lalu kemudian yang keduanya adalah open path ini ya itu tadi pakai cara saya, silahkan di rewind lagi. Ini dicari di mana yang open, lalu kemudian di isolate aja yang open itu, lalu kemudian Ctrl J itu join artinya ya. Jadi path yang terputus itu langsung terhubung lagi. Lalu kemudian ini yang ketiga adalah over anchor point ya. Di sini yang semrawut itu. Lalu kemudian solusinya adalah object path, lalu ke simplify. Di sini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Ya walaupun efeknya adalah seperti yang kita lihat, si gambar ini akan menyesuaikan dengan pengurangan path yang dialami ya. Misalnya demikian. Jadi ini bisa sangat signifikan ya, berkurang anchor pointnya itu bisa sampai 1000 lebih. Jadi itu cukup membantu. Terus kemudian yang keempat adalah efeknya raster, jadi drop shadow lah, Gaussian blur lah, yang kayak gitu biasanya jadi bitmap, jadi raster dan nggak boleh biasanya. Ada teknik-teknik lain yang mungkin kita ulas nanti untuk membuat drop shadow gitu menggunakan blend, tapi mungkin di next session ya. Itu yang kelima, yang terakhir itu adalah
style layarnya. Jadi tadi solusinya adalah kita normalkan. Jadi kita normalkan aja layarnya ini, yang semulanya tadi pakai multiply yang enggak 100% dan sebagainya menjadi normal dan 100% saja. Jadi nggak usah malas untuk nyari-nyari palette colornya, karena ya itu ilmu juga sih, nantinya kita akan terbiasa nyari warna. Di kadang-kadang bedanya jam terbang itu di situ. Orang udah kalau udah sering banget yang namanya ngotak-atik color ini, modalnya itu aja udah cepet kerjanya, misahin warna atau harmonisasi warna dan sebagainya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga aja bermanfaat poin-poin tadi yang bisa saya sampaikan, dari kendala-kendala penyebab kita di reject sampai akhirnya solusi-solusinya. Semoga itu bisa membantu, bisa diterapkan di project-project teman-teman. Kemudian kembali lagi saya mengingatkan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya ini supaya lebih rame lagi, supaya lebih semangat lagi buat bikin tutorialnya. Kemudian buat teman-teman yang memang punya pertanyaan, unek-unek atau apa, silahkan di komen, insya Allah saya akan balas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika ada masukan atau apa, silahkan ditulis di komen. Saya sangat menghargai sekali untuk teman-teman yang berkenan share, subscribe, like. Semoga ke depan tema yang diangkat lebih bermanfaat lagi buat teman-teman dan kita semua. Akhir kata dari saya, salam desain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.